Nah, pertama Iya. kali itu masuk teknik nuklir itu ini Run, apa namanya? Bingung, nggak ngerti apa yang dipelajari. Jadi seperti kehilangan arah seperti itu. Pengalaman itu kan meskipun kecil kan ini apa namanya berguna kan. Maksudnya Betul. nggak ada hal yang sia-sia itu kita pelajari dan Mm. semua itu membantu lah. Apa namanya keinginannya itu cari pengalaman dulu sebanyak mungkin. Nanti kalau sudah cukup ya mungkin kembali. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Oke, halo semuanya, selamat datang di episode ke-15 dan ini adalah episode terakhir dari Bicara Nuklir, dan kali ini kita kedatangan seniorku juga, yaitu Mas Doni Hartanto, Dr. Doni Hartanto. Beliau ini lumayan jauh sih jaraknya. Kalau nggak salah Mas Doni itu angkatan 2005 kan Mas ya? 2002. 2002, oke ya. Mohon maaf Mas. Nah, dan kita baru kenal aku sama Mas Doni kenal tuh ya via online dari beberapa kegiatan-kegiatan online yang udah diselenggarakan sejak tahun lalu, dan beliau ini risetnya benar-benar klop juga. Kalau misalnya dari sisi riset klop juga sama yang aku lakukan karena berkaitan dengan desain reaktor nuklir dan lain sebagainya gitu-gitu. Tapi satu hal unik yang menurutku menjadi highlight kenapa aku mengundang beliau, Mas Doni ini, untuk ngobrol di podcast itu adalah beliau ini saat ini adalah seorang dosen di University of Sharjah di Uni Emirat Arab, dan seperti teman-teman tahu sendiri, Uni Emirat Arab kan beberapa tahun kebelakangan, dan kayaknya tahun ini mereka udah berhasil mengoperasikan PLTN mereka, itu Barakah Power Plant. Nanti kita niatnya mau cerita-cerita juga nih tentang Barakah itu, ya bisa dibilang kayak apa yang membuat UAE ini kan termasuk negara yang baru lah punya plan PLTN ini, dan gimana kok bisa mereka secepat itu bikin PLTN gitu. Nanti kita cerita lebih lanjut, tapi sekali lagi selamat datang Mas Doni. Terima kasih banget udah mau diajak ngobrol, dan aku mau mulai dengan itu sih Mas, backstory dulu deh Mas. Maksudnya kenapa sih Mas dulu itu mau milih nuklir, dan kenapa tetap konsekuen untuk berkarir di bidang nuklir sebagai dosen gitu Mas? Ya, terima kasih Haruni. Pertama-tama terima kasih sudah diundang di di podcast ini. Seperti yang Harun bilang, saya itu angkatan 2002 teknik nuklir UGM. Jadi pertama kali memang masuk teknik nuklir itu nggak mudah, dalam artian orang tua juga nggak setuju waktu itu. Karena dianggap kan jurusannya itu tidak ada masa depan seperti itu kan. Jadi waktu itu guru saya waktu di SMA itu meyakinkan orang tua supaya saya diperbolehkan melanjutkan kuliah di teknik nuklir. Nah, jadi kemudian ke Jogja kuliah di teknik nuklir, tapi ya seperti itu Run. Aku nggak tahu pengalaman kamu, tapi di pengalamanku itu pertama kali masuk teknik nuklir itu rasanya kok memang jurusannya unik ya. Dalam artian kan satu-satunya di Indonesia ya kan teknik nuklir itu, dan belajarnya atom lah seperti itu. Nah, pertama kali itu masuk teknik nuklir itu ini Run, bingung, nggak ngerti apa yang dipelajari. Jadi seperti kehilangan arah seperti itu. Tapi yang membuat
saya semakin yakin jurusan memang saya itu harus di teknik nuklir itu setelah saya kerja praktek di Batam. Jadi di tahun 2006 itu 2006 itu sebelum kerja praktek Pak Alex kembali dari Belanda, terus Pak Alex kembali kita jadi ngobrol, teman diskusi, dan itu salah satu motivasi juga. Padahal awalnya saya sudah kehilangan arah nih, mau seperti apa di teknik nuklir. Terus ada Pak Alex waktu itu yang masih energik ya, tahun 2006 baru kembali dari Belanda. Terus kita ngobrol, dan kalau kamu mungkin belum tahu, kita itu satu kosan bareng sama Pak Alex. Jadi kalau mantap. Kalau pengen ngobrol tinggal lompat jendela atau buka pintu sudah bisa ke kamar Pak Alex, seperti itulah. Wow, baru tahu aku. Jadi memang punya hubungan ya, karena sering ngobrol, ya kan, sering diskusi, terus melihat waktu itu Pak Alex lagi menyelesaikan disertasinya, itu satu motivasi sendiri untuk tetap di teknik nuklir ini. Terus kemudian ini juga setelah itu 2006 itu saya KP ke Batam. Kebetulan KP waktu itu di PT KRN, di pusatnya teknologi keselamatan, rekayasa dan keselamatan nuklir lah. Waktu itu saya bareng Pak Tagor, pembimbing saya Pak Tagor sendiri. Nah, dari situ saya kenal lah beberapa orang neutronics di Batam yang sudah sepuh, maksudnya yang sudah berpengalaman lah, waktu itu Pak Tagor, Pak Suryan Pinem, Pak Tokiran, Bu Lili, itu almarhum Pak Jati, itu beberapa yang saya kenal suatu melakukan kerja praktek. Nah, dari situ itu saya termotivasi lagi bahwa ini loh dunia yang saya nikmati, ini seperti ini loh fisika reaktor itu loh. Jadi dari situ itu memotivasi untuk ingin lanjut sekolah S2. Jadi dari melihat Pak Alex, dari melihat dari melakukan kerja praktek, itu timbul keinginan untuk melanjutkan S2. Jadi suatu itu ya di tahun-tahun akhir ya berusaha supaya IP-nya itu bisa digenjot tinggi, supaya kan ya kamu tahu sendiri kan, untuk cari beasiswa kan pertama yang dilihat tentunya kan IP kita kan, GPA. Iya kan. Nah, terus itu saya berusaha menaikkan IPK, terus kemudian beruntungnya ada profesor dari KAIS waktu itu kunjungan ke UGM, ke teknik nuklir, menawarkan ini peluang internship ke KAIS waktu itu. Internshipnya ini di 6 bulan, bro. Di riset, di grup risetnya gitu. Internshipnya ini, jadi kita itu seperti mahasiswa pertukaran. Jadi 6 bulan kita itu ngambil kelas, kita itu terus stay di laboratori. Enggak riset, tapi stay di laboratori. Stay di laboratori, gabung di bawah satu profesor. Terus kita mengambil kelas, ya seperti itu, mengerjakan soal, ikut ujian seperti itu. Jadi tapi namanya ya dia disebut internship, padahal yang mungkin lebih mirip ke pertukaran pelajar seperti itu ya. I see. Jadi dari situ itu kebetulan kalau boleh tahu prof siapa itu, Mas? Itu Profesor Song Pong Hyun. Kamu kalau kenal di KAIS. Bidangnya ini human factor reliability, instrumentation. Human factor itu di bawah NQ, di bawah nuclear and quantum engineering, benar. Profesor Song. Jadi jadi suatu dia datang, saya langsung bilang saya tertarik nih ke KAIS. Terus dia bilang coba apply program ini, ya saya apply waktu itu. Terus berhasil tahun 2008. Bukan 2007 itu saya berangkat, karena saya lulusnya itu 2007
April 2007 Juni itu Agustus saya berangkat ke Korea. Itu pasti cepet banget terusnya. Jadi ribu pasti ya. Jadi begitu sampai di KAIS ya seperti itu, menikmati ya punya suasananya baru, terus suasana risetnya benar-benar beda kan, seperti itu kan. Terus nyantol. Jadi setelah sampai di sana 6 bulan, waktu itu saya gabung dengan Profesor Cho Namjin, salah satu pakar fisika reaktor yang terkenal juga, yang ANS Fellow, terkenal. Terus saya gabung di labnya, terus saya bilang suatu selesai internship saya tertarik untuk melanjutin S2 di sini, di labnya profesor itu, tapi saya nggak punya, saya minta scholarship. Nah, dan saya diterima. Jadi saya diterima di lab itu dengan 100% scholarship lah. Jadi dapat living cost, tuition fee gratis seperti itu. Jadi benar-benar dari sponsornya dari profesor. Jadi 2 tahun selesai master. Terus setelah selesai master, saya pindah ke KAIRI sebagai postmaster ya, bukan kantor pos, tapi postmaster itu ya, postmaster researcher, bukan kepala kantor pos. Jadi di KAIRI itu waktu itu saya gabung di di grup riset tentang VHTR, Very High Temperature Reactor. Itu pakai Pebble juga nggak sih, Mas? Enggak, kalau di KAIRI itu mereka pakainya ini prismatic. Prismatic, oke. Terus setelah di sana sekitar 6 bulan, 8 bulan, kemudian profesor saya yang jadi pembimbing saya S3 itu memang sudah kenal sebelumnya, karena juga merupakan lulusan dari Profesor Cho, profesor saya sewaktu master degree. Jadi istilahnya kakak kelas lah, seperti itu. Jadi sama kasusnya kayak aku sekarang berarti. Sama profesornya yang itu Profesor Kim, pembimbing saya yang S3 itu dulunya memang di KAIRI, terus pindah jadi asisten, pindah jadi profesor. Terus saya ditawari, ayo gabung ke saya ke KAIS, kamu jadi mahasiswa pertama saya PhD. Nice. Itu pasti istimewa banget tuh. PhD pertama. PhD pertama, terus saya gabung dengan beliau selama 4 tahun setengah ya. Setengah tahun pertama itu sebagai peneliti, karena waktu itu masih dalam proses aplikasi PhD dan lain-lain, jadi membantu meneliti, publish paper dan sebagainya. Ya, terus kemudian lanjut 4 tahun untuk masa PhD. Nah, ya memang benar seperti kata kamu, setelah kalau ikut yang profesor pertama itu memang menyenangkan kan, karena belajar banyak dari dia karena mahasiswa pertama ya. Jadi masih dan profesornya masih idealis gitu nggak sih, Mas? Idealis, iya. Dan tiap minggu itu risetnya bisa ganti, kadang PWR, kadang fast reaktor. Jadi kamu bisa bayangkan itu tiap minggu itu saya itu harus siap ganti topik seperti itu. Bukan untuk disertasi, tapi lebih kebanyakan untuk menyelesaikan project gitu ya, dan ngebangun nama grup risetnya itu kan, karena pasti akan susah banget kan ngebangun grup riset baru gitu kan, apalagi baru kayak itu, berarti kayak tahun kedua ketiga beliau jadi itu kan, jadi associate professor gitu kan, Mas? Iya. Jadi di sana, jadi ya dari lab itu pertama kali yang ruangannya hanya saya sendiri, sampai ada 15 mahasiswa, kita punya workstation ya, itu ya saya di sana lah, kita belajar banyak. Jadi dari Profesor Kim itu saya belajar banyak gimana menjadi lab leader, karena saya yang paling tua, dalam bukan berarti saya paling tua secara umur, tapi dalam arti senioritas, karena kan di Korea ini kan senioritas itu dipegang ya. Jadi saya mengurus lab, terus juga diberi kesempatan membimbing S2, mahasiswa S2, S1, seperti itu. Jadi dan juga mengerjakan berbagai proyek. Jadi dari saya di KAIS itu sewaktu S3 memang
saya belajar banyak. Jadi involve-nya itu banyak. Ada di Candu, ya, ada di PWR, ada di fast reactor sodium, ada di gas cool fast reactor, research reactor. Jadi semua riset-riset seperti itu sudah mulai saya involve di S3 seperti itu. Suatu dan selain disertasi saya sendiri. Iya. Jadi antara PhD dan postdoc itu jadi tipis gitu ya perbedaannya ketika yang Mas lakukan itu ya. Yang Mas lakukan itu ya kan setahuku kan kayak yang kayak bertugas untuk ngebimbing dan kayak jadi kaki tangan langsung dari profesor itu kan si postdoc kan. Iya, sementara kan ini profesornya Mas baru dan ya udah Mas aja jadi setengah postdoc gitu kan. Itu pasti overwhelming banget sih dan pasti memang benar banyak banget pengalamannya sih Mas. Tapi ya itu kan pengalaman itu kan meskipun kecil kan ini berguna kan, maksudnya nggak ada hal yang sia-sia itu kita pelajari dan semua itu membantu lah. Ya istilah dari situlah selesai PhD. Kemudian saya itu pindah ke KAIRI postdoc. Baru. Jadi ke KAIRI 2 kali ya? Ke KAIRI 2 kali ya. Saya pindah, tapi sewaktu yang kedua saya sudah pindah ke ke grup yang fast reactor, bukan di very high temperature reactor lagi. Oke, Mas. Sebelum lebih jauh nih, aku penasaran tentang itu sih. Apa itu namanya? Spektrum, quote unquote spektrum risetnya Mas Don ini. Maksudku setauku kan aku sempat baca skripsinya Mas itu kan Mas itu kan bidang apa, ketika di S1 itu kan simulasi reaktor pakai itu kan ya, pakai diffusion Koodstra kan ya kalau nggak salah ya. Itu apakah itu apakah terus konsisten seperti itu di S2 dan S3 dan postdoc postmasternya, atau ada perubahan sampai yang sekarang Mas riset ini? Kayak gimana Mas, kayak perjalanan risetnya lah? Ya, kalau perjalanan risetnya saya tetap konsisten dalam artian masih di fisika reaktor, tapi lebih spesifiknya di core design dan analisis. Jadi tetap di arah ke yang seperti ini, bukan di pengembangan metodologi baru atau komputasi new mathematic model seperti itu. Saya tidak masuk ke situ. Jadi lebih masuk ke, kalau ya kita itu istilahnya ya analis lah, bukan developer. Ya, I see. Jadi dari S1 memang ketertarikannya seperti itu. Saya S1 Pak Andang pembimbingnya, pakai Struct dan juga citation. Kemudian di S2 pakai scale dan pakai citation juga untuk difusinya. Nah, kemudian berarti coupling Monte Carlo di S2 itu coupling Monte Carlo dan difusi gitu. Enggak, di S2 itu pakai scale untuk cross section generation. Oke. Jadi pakai Newt waktu itu. Terus untuk S3 untuk S3 itu saya full Monte Carlo. Nah, di S3 itu karena kita punya workstation yang bagus, yang kuat, semua perhitungan tuh kita lakukan dengan Monte Carlo. Jadi jadi kalau dilihat pengalaman menggunakan Monte Carlo pun ya memang saya punya banyak pengalaman di situ. Jadi bisa menggunakan MCNP, ya, bisa menggunakan Serpent, bisa menggunakan Monte Carlo code lain, karena kalau sudah paham satu kan kalau berganti ke yang lain kan nggak terlalu susah. Iya, nggak terlalu susah, apalagi mirip. Iya, teorinya kan juga lumayan mirip kan. Mirip ya. Iya, mungkin yang beda kalau misalnya di kasus kita mungkin kan gimana kalau misalnya kita mau pingin cross second generation, mungkin caranya Serpent beda sama caranya OpenMC, beda sama caranya MCNPX, slightly different tapi harusnya approach-nya sama kan gitu kan Mas ya. Seperti itu. Jadi dari dulu ya masih di jalur analis lah, belum punya kesempatan jadi developer. Ya meskipun ya kan kamu tahu sendiri kan, sebagai analis juga kamu tentunya perlu coding kan untuk bisa ngambil hasil atau bikin input, itu kan juga butuh coding skill seperti itu kan. Iya, betul. Untuk terus dari postdoc ke sarjana gitu. Dari postdoc 2 tahun di KAIRI,
Setelah itu saya memutuskan keluar karena waktu itu ini Presiden Korea yang terpilih, kita udah tahu bahwa dia tidak terlalu menyukai energi nuklir. Ini yang sebelum Presiden Moon sekarang ini, apa Presiden Moon ini? Presiden Moon. Beliau tuh nggak pro nuklir ya? Tidak terlalu pro nuklir. Jadi kita sudah maksudnya saya juga sudah ancang-ancang kalau sudah seperti itu mungkin kan ada pengurangan dana riset, apalagi untuk orang asing kan. Seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu juga kalau mau dibilang Imron Imron Teknik Nuklir 2005, Imron yang men-share link ini bahwa ada lowongan asisten profesor di jurusan teknik nuklir di Sharjah, seperti itu. Jadi Imron waktu itu share. Ya kebetulan kan Imron juga S2-nya di KAIS kan. Jadi kan kita itu kenal teknik nuklir 2005, S2-nya di KAIS. Terus Imron share, terus ya saya coba apply waktu itu. Nggak ada ya dengan tanpa embel-embel berharap akan bisa ke sini seperti itu. Hanya mencoba apply, istilahnya mencari peruntungan lah seperti itu, dan pengen belajar karena seumur hidup karena belum pernah kerja, pengalaman interview itu hanya sekali. Iya itu ya. Seperti itu Ron. Jadi iya itu aku juga yang ngerasain. Karena pengalaman karena belum pernah kerja kan ya, pengalaman interview itu nggak banyak. Jadi ya waktu itu nyoba masukin aplikasi, dan karena untuk masukin aplikasi ke sini itu nggak terlalu ribet, dalam artian hanya diminta CV, dia nggak minta teaching filosofi dan lain-lain, research plan, dia nggak minta, jadi hanya sekedar masukin CV, saya masukin seperti itu. Kemudian itu program teknik nuklir, program studi teknik nuklir di Sharjah itu emang barukah atau gimana sih? Program nuklirnya itu di teknik nuklir S1 itu dimulai tahun 2012. Jadi tahun 2012 program ini dimulai disiapkan bisnis plan, ya kan? Disiapkan perencanaan programnya, kemudian terrealisasi mulai 2013. Jadi kita punya angkatan pertama itu tahun 2013. Dan Mas menjadi dosen asisten profesor itu di tahun-tahun 2017. Oke. Ya. Nah, jadi setelah itu setelah interview saya keterima kan, ya berangkat ke sini. Waktu itu juga sudah agak gregetan, dalam artian nggak mudah rupanya mengurus urusan visa gitu-gitu. Itu nggak mudah. Jadi ya agak juga sudah, dan nggak bisa diurus di Korea waktu itu. Jadi mau nggak mau harus balik ke Indonesia. Oke. Karena di Korea, orang Korea ke UAE nggak butuh visa, sementara orang Indonesia butuh. Mau nggak mau saya harus balik ke Indonesia, terus selesaikan semua, terus akhirnya dapat, ya berangkat ke UAE waktu itu. Berarti praktis Mas Doni ini stay di UAE dari tahun 2017 sampai sekarang ya, 4 tahun lah ya. 2017 ya, hampir 4 tahun lah. 2017 bulan 8 pertama kali menginjakkan kaki di Dubai itu 28 Agustus 2017. Iya, aku ada aku jujur ada kekaguman sih dengan orang-orang yang memutuskan untuk menjadi diaspora permanen gitu kan, kayak bekerja di luar negeri gitu. Aku nggak ngebayangin betapa susahnya ngurusin semuanya gitu kan. Kalau aku kan statusnya masih mahasiswa kan ya, bisa dibilang setengah diaspora kan toh juga bisa bolak-balik karena statusnya pelajar. Tapi kan kalau Mas kan harus komit tuh UAE. Dulu itu milih Sharjah itu simply karena peluangnya di situ kah, atau Mas juga sempat cari peluang di tempat lain dulu sebelum UAE, sebelum Sharjah tuh untuk cari kerjanya? Balik ke departemen kita mungkin? Waktu itu belum kepikiran untuk pengen kembali ke Indonesia, karena memang keinginannya itu cari pengalaman dulu sebanyak mungkin. Nanti kalau sudah cukup ya
mungkin kembali ya. Tapi kalau yang paling penting kan pengalaman dan passion itu loh. Maksudnya Iya sih. ketika kamu mengerjakan riset atau itu kan kamu harus didukung oleh lingkungan yang memadai seperti itu kan. Iya betul sih. Itu memang dilemanya sih, karena seperti yang kita tahu memang program nuklir di Indonesia apalagi riset tentang reaktor kan masih belum banyak ya. Jadi memang aku yakin juga kalau misalnya mau bersikeras balik, kita pasti akan berjuang di tengah lautan yang nggak terlalu jelas gitu kan ibaratnya. Meskipun semoga dengan sekarang ini dengan banyaknya berita yang ada dan desakan tentang climate change, arahnya menuju ke yang baik gitu kan. Oke, itu tadi bagian pertama dari obrolan kita bareng Mas Doni Hartanto. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan part terakhir, episode terakhir untuk season 2 Bicara Nuklir. Jadi stay tune dan bye-bye.